Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya masih melanjutkan membahas tentang persamaan trigonometri. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah membahas apa itu rumus identitas, kemudian saya buktikan satu rumus. Kemudian yang lainnya, dua yang lainnya, saya suruh kalian yang buktikan. Berikutnya setelah pertemuan yang lalu membahas identitas, kemudian saya lanjutkan dengan nilai trigonometri sudut istimewa pada kuadran pertama, seperti nampak pada layar sebelah kiri. Ya. Kemudian berikutnya saya kenalkan dengan kuadran. Ada 4 kuadran, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran keempat. Ya. Kemudian berikutnya juga saya kenalkan, saya ingatkan kembali relasi sudut, yaitu mengkonversi sudut-sudut yang berada di kuadran kedua, ketiga, dan keempat dibawa ke kuadran pertama. Sudah saya jelaskan. Kemudian saya berikan ringkasan dari 18 rumus itu, kemudian saya ringkas menjadi ruas garis untuk menentukan relasi sudut. Bisa dengan menggunakan rumus yang tampak di layar sebelah kiri. Itu ada tabel itu rumus-rumus yang digunakan untuk mengkonversi sudut yang berada di kuadran 2, 3, 4 ke kuadran. Atau bisa menggunakan rumus yang saya kenalkan. Dengan bantuan ruas garis. Ya. Nah, dari ini kemarin yang terakhir itu saya berikan tugas untuk melengkapi tabel. Nah, melengkapi tabel. Tabelnya adalah sebagai berikut. Ya, tabelnya sebagai berikut. Ya, ini. Kemarin saya suruh melengkapi. Kemarin ada diberikan sudut. Yang pertama itu 0 sampai 180. Ini tabel pertama, saya namai tabel pertama. Kemudian yang kedua itu adalah 180 sampai 360. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu 540 sampai 720. Inilah kemarin yang saya suruh melengkapi nilai-nilai sudut istimewa yang sudah saya berikan pada interval 0 sampai 720 kemarin. Ya. Nah, sementara kemarin ini kosong. Nah, kosong karena itu yang saya suruh untuk melengkapi. Kemudian ini juga kosong begitu. Nah, ini kosong. Ini juga kosong. Ini juga kosong. Kosong ini. Nah, yang kosong-kosong itu dilengkapi dengan menggunakan sudut relasi sudut itu, atau dengan menggunakan cara saya yang saya berikan kemarin. Saya berikan kemarin berupa ruas garis itu. Nah, kalau 0, 30, 45, 60, 90, yaitu 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, itu memang sudah ada. Nah, ini sudah ada di tabel nilai trigonometri sudut istimewa. Nah, tinggal memindahkan di sini. Sementara yang 120 dan seterusnya ini, nah, dan seterusnya ini
menggunakan relasi sudut. Nah, menggunakan relasi sudut ini. Atau menggunakan cara luas garis yang saya berikan. Jadi ini yang menggunakan, saya menggunakan luas garis kemarin yang saya jelaskan. Sehingga 120 itu ketemu setengah akar 3. 135 ketemu setengah akar 2. Dan seterusnya. 240 ketemu min setengah akar 3. Kemudian dan seterusnya ketemu 675 itu sama dengan min setengah akar 2. Itu bisa menggunakan rumus seperti yang nampak di sebelah kiri itu, atau menggunakan menggunakan rumus ruas garis yang saya berikan pada pertemuan kedua. Nah, ini sudah saya lengkapi. Untuk apa ini dilengkapi? Ini saya lengkapi begitu. Ini juga saya lengkapi, saya hitung begitu. Kemudian ini juga saya lengkapi begitu. Kemudian ini sejak saya lengkapi. Nah, itu untuk ngecek. Kamu cek apakah isianmu sudah betul atau belum. Ya, bisa ngecek dari sini. Ya. Ini di sini nanti, yaitu untuk membahas sebagai modal untuk membahas pertemuan berikutnya, yaitu grafik fungsi trigonometri. Grafik fungsi trigonometri. Nah, nampak seperti itu grafik fungsi trigonometri itu. Itu ada bukit, ada lembah gitu ya. Nah, ini namanya bukit, gitu ya. Ini bukit, begitu. Yang di bawah ini lembah, ini bukit, begitu. Nah, tuh, nah, seperti itu. Nah, tetapi itu kurang jelas karena kurang besar, begitu. Maka ini akan saya perjelas dengan gambar manual. Dengan gambar manual. Dasarnya menggambar grafik ini, ya ini. Kenapa itu bisa naik turun dulu ya? Coba ini. Ini naik, kemudian turun. Ini naik, kemudian turun, kemudian naik. Turun lagi dan seterusnya. Grafiknya gitu. Itu sampai tak terbatas ke kanan sampai ke kiri, sampai tidak terbatas itu nanti. Kiri ke kanan. Ke kiri nanti sudut negatif, begitu. Ke kanan sudut positif. Itu sampai tak hingga ke kanan, juga sampai tak hingga ke kiri. Gitu ya. Gambarnya seperti apa gambarnya? Ini tadi sudah saya jelaskan bagaimana fungsi dari ini. Fungsi ini untuk menggambar grafik. Coba perhatikan, ini kan dari 0 sampai 90 naik. Kemudian turun. Nah, ini. Nah, akan saya tunjukkan di sini. Akan saya tunjukkan grafik ini. Nah, ini di bawahnya aja. Gambar ini ya. Ini sumbu X gitu ya. Ini sumbu X begitu. Saya perpanjang sampai kiri. Nah, panjang sampai kiri. Nah, di sini sumbu X begitu. Bergelombang. Nah, kemudian ini yang saya katakan bukit tadi. Nah, itu tadi ngisinya kan seperti ini. Amati tabel saya ini. Untuk 0 sampai 180, dari 0 sampai ke 90 naik. 0, setengah, setengah ke 2, setengah ke 3, 1 naik. Maka dia naik. Itu untuk 90. Tertingginya 1. Nanti ini 90 itu ada 1. Tertingginya nanti adalah 1 di sini. Kemudian dari 90 sampai 180, jadi ini 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0, menurun. Dari 90 menurun sini. Inilah gambar 0 sampai 180 ini. Dari tabel ini menggambar satu bukit ini. Nah, satu bukit ini. Nah, itu bukit. Ya, begitu. Kemudian, nah ini katakan tabel 1 itu, tabel 1 ini
untuk melukis 0 sampai 180. Karena di saat 0, 0. Kemudian naik sampai 90 derajat. Naik itu sampai 90 derajat. Setelah 90 derajat, dia turun 180 sampai ke 0. Ini 0. Berarti di sini 180 itu 0. 0, 90, 180. 0 itu berarti dia posisinya berada pada sumbu X. Begitu maksudnya. Nah, kemudian untuk menggambar ini. Untuk menggambar ini adalah 360 ini. Bukan 300, bukan 360 itu. 360 itu. Nah, 180 sampai 360. Nah, ini contohnya. Menurun, terendahnya -1. Nanti ini terendahnya itu dari 180 sampai ke 270. Ini 270. Nah, 270. Ini 270 derajat. Gitu, 270-an. Itu posisi paling rendah. Kebalikan tadi. Dari 180 sampai 360, 0, negatif berarti lebih kecil. Menurun, begitu. Nah, sorry. Nah. Dari 180 ke 270 itu 0, negatif nanti sampai negatif terendah. Berarti di saat 270 itu, nah, itu paling rendah. Dari 180 sampai 270 itu menurun. Nah, kemudian dari 270 ke 360 naik sampai ke 0 sini, 0 ini pada sumbu X. Jadi untuk ini lembah ini adalah dengan grafik dengan tabel kedua ini. Kedua ini. Itu 180 sampai 360. Nah, terendahnya 270 yaitu -1. Terendahnya adalah -1. Kemudian dari 270 ke 360 naik lagi. Berarti untuk menggambar 0 sampai 360, 0 sampai 360 itu perlu tabel 1 tadi ini 1 ini sama 2 ini. Nah, 2 ini. Nah, berikutnya untuk tabel ketiga ini untuk gambar berikutnya saya tekuk. Tabel ketiga. Ini. Ya. Tabel ketiga itu berarti 360 sampai 540. Ini 540 berarti. 560 karena nolnya itu 540 sama 360. Nah, 360 itu 0 begitu sama 540. Berarti untuk menggambar ini ada tabel yang ketiga ini yaitu sudut 360 sampai 540. Yaitu 0 naik puncaknya itu 450. 360 dari 360 itu naik sampai 450. Berarti ini puncaknya ini 450 derajat. Nah, kemudian ini pasti 1 karena di sini menunjukkan 1. 1. Kemudian dari ini naik maksudnya itu kemudian dari 450 ke 540, dari 450 ke 540 derajat itu menurun. 1,5 kali 3, setengah kali 2, setengah 0. Menurun. Nah, jadi untuk menggambar ini perlu tabel yang ketiga. Nah, tabel ketiga. Tuh. Nah, ini tabel yang pertama tadi, ini tabel yang kedua, ini tabel yang ketiga. Nah, ini ke sini 180, ini ke sini juga 180 karena 180 sampai 360. 360 ke 540 ini juga 180. Kan begitu kan. Berarti ini ke sini
180, ini ke sini juga 180, ini ke sini juga 180. Jadi satu bukit itu 0 sampai 180. Satu lembah yang ini 180 sampai 360. Sehingga ini itu sebetulnya sama dengan ini, cuma ini posisinya di atas, ini posisinya di bawah. Ini juga sama nanti ini, nah ini dengan ini itu sama. Ukurannya sama, lengkungannya sama dengan ini. Nah, ini sama ketiga ini. Nah, ini tadi 0 sampai 540. Saya geser sekarang. Tabel keempat. Nah, tabel keempat berarti 540 sampai 720. Nah, ini berarti ini 720 derajat. Nah, 720 derajat. Nah, sama kasusnya. Nah, ini 0 menurun. Nah, saya tekan dulu. Nah, tabel keempat. 540 sampai 720. Nah, 540 menurun sampai -1. Menurun sampai terendah ini lurus dengan -1 nanti. -1 ini. Nah, -1. -1. Itu di saat ini tuh sampai terendah -1 itu -1 itu 630 derajat. Nah, sudutnya. Terus menurun sampai terendah, kemudian naik sampai 0. Ini naik sampai 0 yaitu 720. Ya itulah gambar grafik trigonometri dan seterusnya. Nanti kan ada sudut lanjutannya. Ini masih 720, nanti 720 sampai 900. Ini tadi kan sampai 720. Ini masih bisa diteruskan. Perlu tabel lagi untuk melanjutkan. Berarti nanti 720 sampai 900. Muncul gelombang lagi. Tidak berhenti di situ. Nanti ada lagi 900 sampai 1080. Muncul lagi dan seterusnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa grafik dari fungsi trigonometrik itu periodik. Bukit, lembah, bukit, lembah. Kalau nanti diteruskan, bukit, lembah, dan seterusnya sampai tak hingga. Jadi bisa diteruskan ke kanan, gitu. Bisa diteruskan ke kiri. Nanti ke kiri juga ini bisa diteruskan. Nah, dan seterusnya itu. Dan seterusnya ke kiri. Nah, itulah grafik gambar fungsi, yaitu grafik ini adalah grafik Y sama dengan sin X. Nah, itu Y sama dengan sin X. Perhatikan di sini, ini penting di sini. Kalau saya mempunyai, katakanlah ini, ke sini nanti, perhatikan, kalau ini ke sini nanti adalah, katakanlah di sini itu 45 derajat, itu nanti pasti menunjukkan setengah akar 2. Dari mana? Nah, perhatikan ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Nah, dari mana? Karena sin 45 itu sama dengan setengah akar 2. Nah, ini sin 45-nya setengah akar 2. Itu dari tuh. Dan tadi lah ini ya. 45-nya itu setengah akar 2. Itu. Nah, saya hapus dulu. Saya kembalikan sekarang. Ya. Nah, grafik fungsi grafik sinus. Nah, 45 itu setengah akar 2. 45 itu setengah akar 2. Kalau ke sini itu 45, nah, ini ke sini itu 45, dari ini ke sini 45, tingginya setengah akar 2. Maka dari sini, kalau ini bergerak 45 dari 360, ini kan 360. Saya perjelas, ini 360. Kalau dari 0 ke 45, itu 45 itu kan setengah akar 2. Setengah akar 2. Ya. Kemudian ini nanti, karena ini itu
sama dengan ini. Kalau ini bergerak 45 derajat, terus ini bergerak 45 derajat, pasti ketinggiannya sama. Yaitu di sini itu adalah 360 tambah 45. Berarti 405. Ini 405. Jadi ini menunjukkan 45. Sin 405 itu pasti sama dengan setengah akar 2. Pasti sama dengan 45. Nah, dan seterusnya, nah, ini nanti juga begitu. Kalau ke sini 45, menunjukkan di sini itu setengah akar 2. Jadi kan ini 45 itu kan memang setengah akar 2. Berarti kalau 360 ke kanan 45, berarti 405, karena 360 tambah 45, nanti pasti juga sama dengan setengah. Nah, itu keunikannya. Kemudian ini kan 405. Nah, begini. Kalau ini nanti 720 bergerak 45 derajat, ke sini 45 derajat, berarti di sini nanti adalah sudutnya ditambah 45 adalah 765 derajat. Pasti juga nanti menunjukkan setengah akar 2. Apa kesimpulannya? Yang setengah akar 2 itu bukan hanya 45. Ya. Tapi 45, 405, 765, nanti masih ada lagi ke sana, masih ada lagi. Jadi yang nilainya setengah akar 2 yang ini sudah tergambar itu kan 45. Kemudian 360 tambah 45, 405 juga nanti setengah akar 2, setengah akar 2. Nanti juga gitu 720 melangkah ke kanan 45 derajat menunjukkan 765 derajat, maka juga nanti akan setengah akar 2. Jadi yang dia setengah akar 2 sudut istimewa yang nilainya nilai perbandingan trigonometrinya sinusnya, nilai sinusnya itu setengah akar 2 itu banyak. Tak hingga nanti sampai ke kanan nanti ya. Nah, itu bisa disimpulkan apa? Bisa disimpulkan apa? Nah, ini semuanya. Kalau ada sin X sama dengan sin 45, bukan berarti X-nya hanya 45. Diprotes nanti. Karena yang nilainya sama dengan 45 itu setengah akar 2 tadi banyak. Yaitu 45, 405, 765. Nah, berarti kan di sini yang sama. Ternyata setelah saya hitung, yang nilainya sama dengan 45 itu setengah akar 2 itu bukan hanya 45 saja. Ke sini nanti juga 45. Ternyata ini nanti sejauh 360 derajat. Jadi 45 setelah 360 derajat ke kanan, nanti juga pasti nilainya sama dengan setengah akar 2. Setengah akar 2. Nah, ini bergerak lagi ke sana sejauh 360 ini, tunjukkan ini. Ini nanti juga bergerak dari 405 ke kanan menuju 765 itu kan 360. Juga menunjukkan setengah akar 2. Jadi kalau saya punya sin X sama dengan sin 45, X itu sama dengan 45 plus K 360 derajat. Kenapa? Karena akan terulang lagi dengan nilai yang sama setelah 360, setelah 360, nanti ke kanannya setelah 360. Nah, bisa dituliskan berarti kalau ada sin X sama dengan sin 45, itu X-nya itu sama dengan 45 derajat plus K 360. Kenapa plus K 360? Karena akan terulang lagi yang nilainya sama dengan 45 itu ada setelah 360, setelah 360. Dengan kata lain, itu ditulis dengan K plus 306. K dikalikan 360. Ternyata tidak berhenti di situ. Nah, coba diamati. Tidak. Jadi untuk yang pertama kalau katakanlah sin X sama dengan sin 45, ternyata bukan hanya 45 saja. Ternyata X
plus 45 dan teman-temannya. Temannya 45 itu banyak, yaitu contohnya ini 45, ini 405 juga menunjukkan setengah K2, 765 juga menunjukkan setengah K2. Nah, ini ke sini nanti 360 hitungan. 45 ke 405 itu 360. Nah, dan terulang lagi ternyata dari 405 ke 765. Dan jaraknya ini nanti ada 360. Nah, maka dia tidak sendirian. Kalau ada sin X sama dengan sin 45, tidak sendirian X aja 45, tapi X itu 45 plus temannya, yaitu kelipatan 360. Setelah 360 lagi, sama. Setelah 360 lagi, sama. Dan seterusnya. Maka ditulis dengan K dikalikan 360. Nah, ternyata tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di situ ini. Ya. Nah, berikutnya, yang nilainya setengah K2 ini juga sama. Ini juga setengah K2. Kalau ke sini itu 45, kalau ke sini 45, maka kalau ke sini 45, nah, sejauh 45, maka ini sama setengah K2. Maka yang kedua itu adalah apa? Karena gambar ini adalah gambar yang simetris. Gambar ini simetris, artinya sama. Ini dengan ini sama. Kalau ke sini 45 menunjukkan setengah K2, ke sini nanti 180 ke kiri sejauh 45 derajat, maka akan menunjukkan setengah K2. Setengah K2. Dan gitu. Kemudian, nah, ini nanti berarti yang kedua nanti X-nya, kalau ada sin X sama dengan sin 45, ini nanti adalah 180 min 45 derajat. Kenapa? Karena 180 min 45 derajat nanti ke sini pasti sama dengan ini, pasti sama dengan ini. Nah, ternyata ini nanti sama dengan ini. Nah, sama dengan ini. Nah, sama dengan ini. Sama. Nah, kalau ini ke sini itu 360, 180 dari sini. Ke sini itu adalah 360 dari sini. Nah, ini ya, ini dari sini saya beri tanda merah. Dari ke sini, ini ke sini, nah ke sini itu, dari ini ke sini itu 360. Berarti kesimpulannya dari ini nah, ke sini juga sama dengan 360. Ini juga 360. Nah, kenapa? Kalau ini bergeser 45, ini juga bergeser 45. Ini bergeser 45, ini bergeser 45, sedangkan ini ke sini itu adalah 360, maka ini ke sini nanti juga sama dengan 360. Berarti ini nanti akan sama, ini nanti akan sama dengan ini. Nanti diteruskan ke kanan, ada yang sama lagi. Akan terulang lagi setelah 360. Maka yang nilainya ini nanti akan terulang lagi setelah 360 derajat. Gitu ya. Itu logika berpikirnya. Jadi, nah, ketika sin X sama dengan sin 45, maka X-nya itu ada dua ini. Nah, jadi ketika sin X sama dengan sin 45, sesuai dengan penjelasan yang saya jelaskan tadi, maka X-nya ada dua. Nah, makanya kalau ditulis ini secara simbolik. Nah, secara simbolik. Nah, ini nanti kalau ada sin X, begitu, ada ini secara simbolik bisa ditulis seperti ini. Kalau ada kesimpulannya, kalau ada sin X sama dengan sin 45 derajat, maka X-nya itu ada dua nilai. Gitu ya. Siapa dia? X sama dengan 45 plus K 360 derajat. X yang kedua sama dengan 180 min 45 derajat.
plus K 360. Nah, saya tulis di kanannya aja deh, biar enak. Kalau ada kasus seperti ini, bisa disimpulkan. Kesimpulan. Nah, kesimpulan. Kalau ada sin X sama dengan sin 45 derajat, maka X-nya itu bisa ditulis ada 2. Sama dengan 45 derajat plus K 360 dari penjelasan saya tadi. X yang kedua 180 derajat min 45 derajat plus K 360 derajat. Nah, jadi itu. Nah, itu kesimpulannya. Artinya nilai 45 itu banyak yang sama dengan 5 itu. Setiap nanti melompat 360 ya sama nilainya 45. Setiap melompat lagi 360 nilainya pasti sama dengan 45. Makanya K 360. Ternyata yang sama dengan 45 tadi juga 180 min 45. Nah, sementara yang nilainya 180 min 45 itu banyak, melangkah ke kanannya sejauh 360 ya nilainya sama dengan 180 min 45. Sehingga ditulis K plus 360. Itu penjelasan pertama. Ini penting. Nah, sekarang saya akan berikan penjelasan kedua. Ini penjelasan kedua. Penting ini. Ini sudah saya siapkan gambarnya. Ya. Nah, di sini gambarnya. Ini penjelasannya seperti ini. Nah, misalkan saya mempunyai sin X begitu. Sama dengan sin 30 derajat. Sama kasusnya. Kalau ini setengah, ini nanti pasti sama dengan 30 derajat. Ini 30 derajat. Kalau ini ke sini 30 derajat menunjukkan setengah, maka kalau ini ke sini, maka ini ke sini, yaitu ke sini sejauh 30 derajat, maka di sini nanti juga menunjukkan setengah. Nah, berarti di sini nanti posisinya 390 derajat. Di sini itu. Dan seterusnya nanti ini ke sini. Kalau ke sini nanti 30 derajat, maka nilainya nanti kalau 30 derajat berarti 750 derajat, kan begitu kan? 750 derajat. Maka ininya nanti nilainya juga sama dengan setengah. Jadi yang senilai dengan 30 itu banyak. Nah, kalau berarti yang pertama ini sampai ke sini itu terulang lagi. Nah, berarti nanti begitu kesimpulannya X yang nilainya 30 itu banyak. Yang pertama apa? 30 derajat plus nanti ke sini akan terulang lagi setelah 360 karena 30 ke 390 itu 360 dihitung. Nanti akan terulang lagi begitu. Ke sana setelah 360 lagi akan terulang lagi juga sama dengan 30. Dari 720 bergeser ke kanan 30 pasti sama dengan setengah. Nah, sama dengan setengah itu. Sehingga ini bisa ditulis 360 derajat. Jadi yang nilainya 30 derajat itu banyak. Ya, di situ penjelasannya. Berikutnya, ternyata yang nilainya setengah itu bukan hanya 30. Kalau ini nanti digeser, ini nanti dari 180 ini digeser ke sini sejauh 30 derajat. Ya, di sini nanti posisinya 180 min 30 derajat begitu. Nah, posisinya di sini. Nah, ini nanti pasti sama dengan setengah. Dan yang posisinya sama dengan ini adalah ini. Kalau ini bergeser 30 ke kiri, kalau ini bergeser dari 180 bergeser ke kiri 30 derajat pasti menunjukkan setengah. Jadi yang kedua nanti yang menunjukkan setengah itu bukan hanya 30 saja, beserta kawan-kawannya tadi, juga berarti 100 min 180 derajat min 30 derajat, juga sama kawan-kawannya. Ini setiap 360 terulang di sini, setengah akar 2. Kemudian setelah 360 gitu, setelah 300 dari sini, ya setelah 300 jadi ini kan, ini ke sini. Nah, ini kan, ini 360 terulang lagi sama dengan setengah.
sama dengan setengah nantinya ini. Temennya 180 min 30 itu ke sini. Ini nanti juga diteruskan gitu, cuma kurang. Nanti akan ada lagi setiap 360 itu akan sama dengan setengah K2. Setiap naik 360 pasti sama dengan setengah K2, sehingga bisa ditulis ini plus 360 derajat. Jadi yang nilainya 30 itu bisa 30 plus teman-temannya, yaitu setiap naik ke sini 360. Nah, makanya saya tulis plus K 360. Yang nilainya setengah juga kalau 180 digeser 30 derajat juga menunjukkan setengah. Nanti juga ada temennya sana. Setiap nanti jaraknya 360 ke kanan ketemu temennya. Temennya 180 min 30 bergerak setelah 360. Dan seterusnya nanti ada temannya lagi dan temannya lagi, sehingga bisa ditulis menjadi K 360. Nah, dari mengamati ini tadi, dua pengamatan ini tadi, nah, maka kita selanjutnya adalah membahas ini. Nah, yang saya katakan tadi itu adalah membahas persamaan trigonometri. Jika ada sin fx sama dengan sin alfa, maka fx-nya itu sama dengan alfa plus K 360. Yang pertama. Yang kedua, 180 derajat min alfa plus K 360. Dari mana? Ini contohnya. Kalau saya punya di sini, yang pertama tadi, sudah saya jelaskan panjang lebar. Kalau ada sin X sama dengan sin 45, maka X sama dengan 45 plus K 360. Nah, kalau ini yang kedua ada 180 min 45 gitu plus K 360. Jadi kalau ini X, nah, kalau ini X maka ini X. Kalau ini 45 maka ini 45, ini 45. Gitu. Yang kedua, kalau ini X maka ini X. Kalau ini 30, maka ini 30, ini 30. Kan gitu. Berarti dari dua itu kita bisa menyimpulkan. Simpulannya apa? Ya seperti yang tertulis pada bagian F itu. Kalau saya punya sin fx sama dengan sin alfa, maka fx itu sama dengan apa? Diambil keumuman tadi. Nah, kalau ini x, maka ini x. Berarti kalau ini fx, maka ini fx. Kalau ini 45, ini 45, ini 45. Berarti kalau ini alfa, nanti alfa, maka dia alfa plus K 360 derajat. Kalau ini 45, ini 180 min 45. Berarti kalau di alfa, berarti nanti 180 derajat min alfa plus K 360 derajat. Sama, seperti yang di kiri itu. Nah, kejadian ini sama juga. Nah, kalau ini X, analog kan? Kalau ini X, ini X. Berarti kalau ini Fx, ini Fx. Kalau ini 30 derajat, ini 30 derajat. Maka kalau ini alfa, maka ini alfa. Nah, alfa. Bentar, geser. Nah. Gitu. Kalau ini X, ini X. Kalau ini Fx, ini Fx. Laginya gitu. Kalau ini 30, ini 30. Kalau ini alfa, ini alfa. Kalau ini 30, maka ini 180 min 30. Kalau ini alfa, berarti 180 min alfa. Plus K, sama-sama. Karena ini punya teman, seperti yang saya jelaskan tadi, sampai tak hingga ke sana. Nah, ini juga begitu. Punya teman ke kanan sampai tak hingga. Ya itulah cerita analisis
bukan cerita dongeng, cerita analisis bagaimana mendapatkan rumus persamaan trigonometri sin fx sama dengan sin fx sama dengan sin alfa, fx itu sama dengan alfa plus k 360. Yang pertama, yang kedua, fx itu sama dengan 180 min alfa plus k 360. Dan itu sudah saya ceritakan seperti tadi dengan mengamati grafik ini, Nah, mengamati grafik ini. Dengan mengamati grafik ini. Kesimpulannya sama. Ya, itu dengan mengamati grafik itu baik grafik atas maupun grafik bawah kesimpulannya sama. Itulah penjelasan untuk mendapatkan rumus persamaan trigonometri, ya persamaan trigonometri sin fx sama dengan sin alfa, maka solusinya adalah fx sama dengan alfa plus k 360 yang pertama, yang kedua adalah 180 min alfa plus k 360. Tuh. Nah, itu tadi ceritanya. Jadi kelahiran rumus persamaan trigonometri tadi, yang pertama adalah ini. Kelahirannya itu ini. Nah, itu dari ini. Kemudian tercipta ini. Nah, tercipta tabel-tabel ini. Ya. Kemudian dari ini terciptalah grafik. Nih. Terciptalah grafik. Nah, urutannya begitu. Dari tercipta grafik ini, maka terciptalah persamaan trigonometri. Ya, makanya saya bilang di awal bahwa persamaan trigonometri itu terkait dengan materi kelas 10. Terbukti untuk menggambar grafik perlu tahu rumus relasi sudut. Ya, relasi sudut. Untuk menggambar grafik perlu rumus relasi sudut. Untuk bisa memahami relasi sudut, maka harus tahu kuadran, harus tahu sudut-sudut istimewa, nilai perbandingan trigonometri di kuadran pertama. Nah, itu. Nah, kemudian akan saya berikan beberapa contoh. Sudah. Tadi sudah saya jelaskan konsepnya, begitu. Sekarang akan saya berikan beberapa contoh. Contohnya itu seperti apa? Nah, rumusnya ini. Rumusnya ini kan, seperti nampak di papan itu, nampak di layar. Rumusnya ini. Ya. Ini rumus persamaan trigonometri yang pertama, yang F. Ya, misalkan contohnya seperti ini. Contohnya itu seperti ini. Nah, contoh satu. Contoh satu itu. Nah, tentukan himpunan persamaan sin X sama dengan sin 60 derajat. Untuk 0 kurang dari X kurang dari 360 derajat. X-nya itu dibatasi 0 sampai 360. Nah, ini soalnya. Sampai 360 derajat. 0 sampai 360 derajat. Ya. Ya. Nah, bagaimana? Nah, jawabnya adalah
Nah, jawabnya. Kalau ada sin X sama dengan sin 60 derajat. Kalau ini Fx, maka ini Fx. Kalau ini alfa, ini alfa. Kemudian kalau ini alfa, ini 180 min alfa. Sama-sama plus K 360. Maka ini nanti X-nya ada 2. X-nya itu ada 2, begitu. Yang pertama itu ya 60 derajat plus K 360 derajat. Yang kedua nanti pasti ya sama. Ini 180 derajat min 60 derajat plus K 360 derajat. Itu. Nah, ini yang pertama. Nah, untuk yang pertama ini, nah, ini yang pertama. Ini. X yang pertama itu kan 60 plus K 360 derajat. Gitu kan. X yang pertama itu berarti 60 plus K 360. Nah, K-nya itu digerakkan dari 0 sampai memenuhi ini. Nah, untuk K sama dengan 0, maka X-nya, kalau K-nya 0, K-nya itu bergerak, kelipatannya ya. Bisa K-nya 0, 1, 2, 3 kan itu kan. Kalau 360 itu berarti K-nya 1. Kalau 720 itu berarti K-nya 2 kan itu kan. K-nya 0, untuk K-nya 0, maka ini 0 dikalikan 30 kan 0. Berarti 60 derajat. Nah. Untuk K-nya sama dengan 1, K-nya sama dengan 1, maka ini berarti X-nya itu sama dengan 60 derajat plus 1 dikalikan 360 itu 360. Nah, hasilnya adalah 420. Tidak memenuhi karena syaratnya sampai 360. Berarti ini enggak dilanjutkan karena sudah berlebihan di luar area. Karena batasnya X-nya itu sampai 360. Begitu kan? Ya. Kemudian ini berhenti sudah K-nya. Enggak mungkin nambah K sama dengan 2. Pasti nilainya lebih dari 420 dan melebihi areanya ini. Nah, berhenti. Nah, berikutnya adalah X yang kedua itu kan ini 180 min 60. 180 min 60 itu adalah 120. Plus K 360. Kelipatannya kan K itu. 0, 1, 2, 3 kan itu kan kelipatannya. Nah, sekarang sama. Ini sama. Nah, sama. Untuk K sama dengan 0, maka ini 100. Untuk K sama dengan 0, K-nya ini 0, berarti 0 kalikan 360 kan 0, berarti 120 derajat. Nah. Untuk K-nya sama dengan 1, K-nya sama dengan 1, berarti, ini X-nya sama dengan 120 derajat yang lengkap. Untuk K-nya sama dengan 1, K-nya sama dengan 1, maka X-nya nanti sama dengan 120 derajat gitu. K-nya 1 berarti ini 360. Nah, sama dengan 480. Nah, di luar area karena yang diinginkan sampai 360. Berarti ini tuh TM istilahnya itu. Ini tuh TM, tidak memenuhi di luar area. Ini itu TM juga TM. Nah, karena batasnya 0 sampai 360. Kecuali kalau batasnya 0 sampai 720 misalkan. Ini masih memenuhi, ini masih memenuhi. Berhubung di soal itu disyaratkan X-nya 0 sampai 360, maka 420 itu di luar area dan 480 itu di luar area. Yang di dalam area itu siapa? Ini yang di dalam area itu. 60 sama 120. Sehingga disimpulkan nanti adalah kesimpulan
Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah siapa dia? Tanda himpunan ini, kurung kurawan ini tulis tanda himpunan. Siapa? 60 sama 120. 60 derajat sampai 120 derajat. Jadi dua itu himpunan misalnya. Ya. Nah, itulah salah satu contoh dari persamaan trigonometri sin fx sama dengan sin alfa yang solusinya seperti tampak di sebelah kiri dan contoh soalnya seperti nampak sebelah kanan. Ya, sebelah kanan itu. Ya. Ya. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Nah, berikutnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Misalkan tentukan himpunan penyelesaian dari sin 2x sama dengan setengah. Sin 2x sama dengan setengah. Misalkan begitu. Ya. Bagaimana? Untuk X-nya nanti untuk 0 derajat kurang dari X sama dengan kurang dari 360 derajat. Misalkan. Ya. Misalkan seperti itu. Ya. Ya. Nah, sekarang nah, jawabannya nanti adalah sama. Kalau ada sin 2x sama dengan setengah gitu. Maka ini akan ekivalen sin 2x sama dengan sin 30 derajat. Kenapa? Karena setengah itu sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Sama itu. Ya, maka sudah berbentuk rumus ini berlaku. Nah, sin fx sama dengan sin alfa, maka fx sama dengan alfa plus k 360. Yang kedua 180 min alfa plus k 360 sama seperti nampak di layar sebelah kiri itu. Nah, gimana kesamaannya? Nah, berarti nanti 2x kalau ini perhatikan di sini layar sebelah kiri. Kalau ini fx maka ini fx. Kan itu kan. Berarti kalau di sini 2x maka ini 2x sama dengan itu kurung kurawa. Kalau ini alfa, perhatikan sebelah kiri, maka ini yang pertama alfa plus 360. Berarti kalau ini 30, maka ini 30 derajat plus K 360 derajat. Nah, begitu ya. Kalau ini alfa, maka ini 180 min alfa. Lihat layar sebelah kiri. Berarti ini nanti yang kedua nanti adalah 180 derajat min 30 derajat begitu plus K 360 derajat. Ya itulah. Kita uraikan sekarang, kita uraikan. Ya, kita uraikan. Yang pertama, uraian yang pertama 2x sama dengan 30 derajat plus K 360 derajat. Kan gitu. Ini yang pertama ini. Berarti ini nanti X-nya
X-nya itu kan sama dengan 30 derajat, 15 derajat. Saya coba aja biar enggak bingungi. Nah, 2X nanti. Berarti kedua ruas ini saya bagi 15. Berarti nanti X-nya nanti sama dengan 15 derajat. Kedua ruas saya bagi 2. Ini saya bagi 2 itu dapatnya X. Ini saya bagi 2 dapatnya 180. Berarti K dikalikan 180 derajat. Nah, ini kan kelipatan saudara. Siapa saja nanti. Untuk K sama dengan 0, maka X, kalau K-nya 0, berarti ini 0, ini 15 derajat. Nah, dilanjutkan. Untuk K-nya sama dengan 1, maka X-nya, kalau K-nya 1 kan berarti 1 dikalikan 180, 180. Tambah 5, tambah 15, berarti 195. Masih memenuhi, karena sampai 360. Ini 195 derajat, masih memenuhi. Berikutnya, untuk K sama dengan 2, maka X-nya sama dengan. Nah, kalau K-nya ini 2 dikalikan 180, 360. Ditambah 15, berarti 375. 375 derajat. Nah, ini tidak memenuhi. Yang terakhir, kenapa? Batasnya sampai 360, berarti ini tidak memenuhi. Saya silang. Ini tidak memenuhi. Nah, tidak memenuhi 375 itu. Nah, jadi kalau ada 2X berarti sama dengan 30 plus K 360, diproses seperti ini tadi, menghasilkan seperti ini. Nah, kemudian berikutnya, diproses. Nah, ini tadi kan masih proses yang pertama, 2X sama dengan 30 plus K 360. Yang kedua nanti adalah 2X. Ini yang kedua ini. 180 min 30 itu 150. Nah, berarti ini 150 derajat plus K 360 derajat. Kan gitu. Kalau ini kedua ruasnya bagi 2, ini X, ini 75 derajat plus K dikalikan 180 derajat. Kan gitu. Saya bagi 2 dapat X, saya bagi 2 dapat 75, saya bagi 2 dapat 180. K-nya mulai 0. Kalau K-nya 0, maka X-nya sama dengan, kalau K-nya 0, berarti ini 0, 75 derajat. Nah, 75 derajat. 75 derajat. Untuk K-nya sama dengan 1, berarti X-nya nanti, hati-hati, 180 ditambah 75. Nah, berarti 255. 255 derajat. Kalau untuk K-nya 1, berarti 75 ditambah K 180 dikalikan 1 kan 180. 180 ditambah 75 berarti 255. Nah, masih memenuhi karena sampai 360. Sekarang kalau K-nya sama dengan 2, berarti X-nya nanti sama dengan 75 plus 5 derajat. Kalau K-nya 2 ditambah K dikalikan 2 dikalikan 180 itu kan 360. 360. Dan nilainya ini nanti pasti lebih dari 360. Maka ini TM. TM. Karena nilainya pasti lebih dari 360. Maka bisa disimpulkan. Jadi saya singkat HP itu himpunan penulisan adalah burung kurawa begitu. Nah, dari yang terkecil 15 derajat tadi ketemunya. 15 derajat. Koma. Kemudian ini 75 derajat. 75 derajat. 75 diurutkan dari yang kecil. Nah, koma 175 derajat, ada lagi yang namanya 195 derajat nanti tadi ketemunya. 195 derajat. Berarti ini 195 derajat. Koma, baru yang terbesar 255 derajat ini. 255 derajat. Inilah HP-nya.
soalnya seperti ini gitu. Diproses menghasilkan ini, yang pertama ini diproses menghasilkan ini tadi. Nah, yang terakhir tidak memenuhi karena lebih dari 360 ini. Ini yang pertama diproses menghasilkan ini sama ini. Yang kedua ini diproses ini. Nah, menghasilkan ini sama ini. Sehingga himpunan tulisannya nanti gabungan antara ini 15 derajat, 15 derajat. Ya. Maka ini 15 derajat. Kemudian berikutnya 75. Kenapa tidak 195? Diurutkan dari kecil kakaknya sehingga tercipta seperti ini. Nah, itu solusinya. Nah, sekarang adalah saya berikan latihan soal. Ya. Ya. Tentukan. Nah, saya singkat HP himpunan penyelesaian dari yang satu sin 2x min 60 derajat sama dengan sin 120 derajat untuk 0 kurang dari X kurang dari 360 derajat. Yang kedua, sin dari 3X gitu, sin 3X sama dengan min setengah. Yang ketiga nanti adalah 2 sin 4x min 20 derajat gitu sama ditambah 1 tambah akar 3 sama dengan 0. Ya. Ini semuanya untuk 0 kurang dari X kurang dari 360 derajat. Ini untuk 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, itulah soal yang harus kalian selesaikan gitu untuk untuk meningkatkan pemahamanmu terhadap konsep persamaan trigonometri. Ya, dah. Sementara itu saja dulu pertemuan ketiga. Jangan lupa tadi dikerjakan latihan soalnya. Latihan soalnya seperti ini tadi. Latihan soalnya dengan tujuan agar kalian lebih memahami konsep persamaan trigonometri. Sekian dari saya. Semoga yang saya sampaikan pada kesempatan ini kalian pahami dan semoga pula bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.